Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi terkait isu global dari mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali informasi ya pemirsa, di mana ribuan warga Iran memadati jalanan di ibu kota Teheran untuk memperingati 40 hari wafatnya Ayatollah Ali Khamenei. Dengan mengenakan pakaian serba hitam, massa melakukan long march sebagai bentuk penghormatan terakhir sekaligus menegaskan dukungan terhadap penerus kepemimpinan negara para mullah tersebut. Gelombang massa berpakaian hitam membanjiri kawasan lapangan Jomhouri Islami hingga menuju kantor pusat pemimpin tertinggi di jantung kota Teheran. Peringatan 40 hari atau Arba'in wafatnya Ayatollah Ali Khamenei menjadi momentum bagi rakyat Iran untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada garis perjuangan pemimpin terdahulu. Tidak hanya di ibu kota, televisi negara Iran juga melaporkan acara serupa digelar secara serentak di berbagai kota besar lainnya di seluruh negeri. Dalam aksi ini, para pelayat menyatakan dukungan penuh kepada pemimpin baru dan menegaskan bahwa semangat perlawanan Iran tidak akan padam. Dalam pernyataannya, sejumlah warga juga menyuarakan penolakan keras terhadap negosiasi dengan pihak Barat. Mereka menuntut penghentian total eksistensi militer Amerika Serikat di Timur Tengah serta terus mendukung perjuangan melawan Israel. Peringatan ini dijadwalkan akan berlangsung hingga malam hari di bawah pengawalan ketat otoritas keamanan setempat. Sayyid Ali rafت Sayyid Mujtaba آمد. انشالله که راهش پایدار باشه و ما جان به کف در مسیرش ادامه میدیم. ملت اسلام الان همه کنار هم ایستادیم. ایران، لبنان، عراق، یمن هیچ کدوم هیچ فرقی با هم نمیکنه. اگر قرار باشه که ملت اسلام پیروز بشه همه ما پیروزیم. قرار نیست توی لبنان جنگ بمونه و توی ایران آتش بس اعلام بشه. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perusahaan retail fashion H&M berencana menutup 160 gerai pada 2026. Langkah ini dilakukan seiring pergeseran besar ke bisnis e-commerce dan optimalisasi toko. Retail fashion asal Swedia, H&M mengumumkan rencana penutupan 160 gerai pada tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar perusahaan untuk mengutamakan penjualan secara daring dan memaksimalkan toko di lokasi paling menguntungkan. Sebelumnya, H&M telah menutup 163 gerai di seluruh dunia sebagai bagian dari transformasi bisnis ke arah digital. Pada kuartal pertama tahun ini, perusahaan melaporkan penurunan laba di tengah penyesuaian bisnis dan pengurangan jumlah toko fisik. Manajemen menyebutkan optimalisasi toko dilakukan untuk meningkatkan keuntungan sekaligus menekan biaya operasional seperti tenaga kerja dan kelebihan stok barang. Saat ini penjualan online menyumbang sekitar 30% dari total pendapatan perusahaan. Langkah ini juga dinilai sebagai bagian dari tren global industri retail yang semakin beralih ke platform digital seiring perubahan perilaku konsumen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Venezuela menghentikan aksi demonstrasi buruh pekerja yang berusaha menuju ke Istana Presiden. Aksi para buruh ini untuk menuntut kenaikan upah dan pensiun yang lebih layak. Ribuan pekerja pensiunan dan pegawai sektor publik turun ke jalan di ibu kota Caracas untuk menyampaikan tuntutan atas kondisi ekonomi yang semakin berat. Mereka berusaha bergerak menuju Istana Presiden, namun dihadang oleh barikade kepolisian yang telah dikerahkan sejak pagi hari untuk mencegah massa mendekati pusat pemerintahan. Sejumlah demonstran sempat menembus barikade awal, namun akhirnya dihentikan sekitar 2 km dari Istana Presiden. Setelah aparat memperketat pengamanan, aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap rendahnya upah yang dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar, serta tuntutan akan pensiun yang lebih layak. Di sisi lain, kelompok pendukung pemerintah juga menggelar aksi tandingan setelah seruan dari Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello, menambah dinamika di tengah situasi yang memanas. Pemerintah sebelumnya menjamin akan ada kenaikan upah, namun menekankan langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap untuk menghindari tekanan inflasi. Hingga kini tidak ada laporan resmi mengenai korban jiwa. Namun ketegangan antara aparat dan demonstran menunjukkan kondisi sosial dan ekonomi di Venezuela masih menjadi tantangan serius. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Finlandia bersiap mengoperasikan fasilitas penyimpanan limbah nuklir permanen pertama di dunia. Fasilitas ini pemirsa akan menjadi tempat pembuangan akhir bagi bahan bakar nuklir bekas yang berbahaya.
Sebuah terobosan dalam pengelolaan limbah nuklir Finlandia akan segera mengoperasikan fasilitas penyimpanan permanen pertama di dunia yang terletak di kota Onkalo. Fasilitas ini dibangun di kedalaman ratusan meter di bawah tanah dan dirancang untuk menyimpan limbah radioaktif dalam jangka waktu sangat panjang, guna mencegah dampak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Setelah melalui proses pembangunan selama beberapa dekade, proyek ini akhirnya siap memasuki tahap operasional dan akan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi limbah nuklir berbahaya. Sistem penyimpanan di Onkalo dirancang dengan teknologi berlapis, termasuk pelindung logam dan struktur geologi alami, untuk memastikan limbah tetap terisolasi selama ribuan tahun. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang atas permasalahan limbah nuklir global, yang selama ini menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Meski demikian, proyek ini juga menimbulkan perdebatan terkait keamanan jangka panjang, serta risiko lingkungan yang mungkin timbul di masa depan. Hingga kini Finlandia menjadi negara pertama yang mengambil langkah konkret dalam menangani limbah nuklir secara permanen dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan warga dan rekan sesama jurnalis berkumpul di Rumah Sakit Al-Aqsa Gaza Tengah untuk memberikan penghormatan terakhir kepada koresponden Al Jazeera Muhammad Wisha. Wisha dinyatakan gugur akibat serangan drone militer Israel pada Rabu waktu setempat. Suasana haru menyelimuti pelataran Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah saat jenazah Muhammad Wisha tiba untuk disolatkan. Rekan kerja dan keluarga tidak kuasa menahan tangis saat melepas kepergian jurnalis yang dikenal aktif melaporkan kondisi terkini di wilayah konflik tersebut. Wisha menjadi salah satu dari deretan panjang pekerja media yang gugur dalam tugas di jalur Gaza. Ia meninggal dunia setelah sebuah drone militer Israel melepaskan tembakan yang menyasar posisinya pada hari Rabu. Kepergiannya kembali menyoroti tingginya risiko keselamatan bagi para jurnalis yang bertugas di garis depan peperangan. Meski telah menggunakan identitas pers, ancaman serangan udara tetap menjadi momok menakutkan bagi pewarta di Palestina. Hingga saat ini, komunitas internasional terus mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan awak media yang berada di area konflik agar kejadian serupa tidak terus berulang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ibu negara Amerika Serikat Melania Trump akhirnya buka suara dan membantah segala kaitan dengan kasus Jeffrey Epstein. Dalam pernyataan publik Washington DC, Melania menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dengan Epstein maupun Ghislaine Maxwell. Melania Trump menyatakan bahwa ia tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Jeffrey Epstein. Ia menegaskan komunikasi dengan Ghislaine Maxwell hanya sebatas korespondensi singkat dan sopan. Menurutnya, balasan email yang pernah dikirim tidak lebih dari catatan sepele. Pernyataan ini muncul di tengah memanasnya isu Epstein setelah Presiden Donald Trump memecat Jaksa Agung Pam Bondi terkait penanganan dokumen kasus tersebut. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. To be clear, I never had a relationship with Epstein or his accomplice, Maxwell. My email reply to Maxwell cannot be categorized as anything more than casual correspondence. Sebelumnya, Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis jutaan dokumen terkait kasus Epstein. Salah satu email menarik perhatian karena ditandatangani dengan Love Melania dan Maxwell menyapanya dengan sebutan akrab. Meski demikian, Melania menjelaskan bahwa pertemuan dengan Epstein hanya terjadi dalam acara sosial yang disebutnya sebagai hal umum di lingkungan elit seperti Palm Beach dan New York. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Arsitek asal New York Rex Herman resmi mengaku bersalah atas pembunuhan berantai 7 wanita di Pantai Gilgo. Pengakuan di persidangan pada Rabu 9 April 2026 sekaligus mengakhiri misteri kasus yang telah menghantui publik selama 16 tahun. Rex Herman yang kini berusia 62 tahun resmi menyampaikan pengakuan bersalah atas 3 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 4 dakwaan pembunuhan disengaja. Selain 7 korban tersebut, Herman juga mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan ke-8. Kasus ini bermula pada tahun 2010 saat aparat kepolisian menemukan sejumlah kerangka manusia di sepanjang pantai selatan Long Island. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui menjerat mencekik para korban yang sebagian besar merupakan pekerja seks selama kurun waktu 17 tahun. Jasad para korban ditemukan di lokasi-lokasi terpencil termasuk di sekitar jalur tol pantai yang juga tidak jauh dari tempat tinggal pelaku. Pihak penyidik berhasil mengungkap identitas pelaku berkat analisa DNA yang juga ditemukan pada sepotong sisa kulit pizza. Setelah penangkapannya, polisi menggeledah rumah terdakwa selama 12 hari dan menemukan timbunan senjata serta daftar periksa rencana kejahatan di dalam komputer pribadinya. Atas perbuatan kejinya, Herman juga akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang mantan petugas kepolisian New York kini harus menjalani masa hukuman penjara setelah terbukti bersalah atas tindakan ceroboh yang mengakibatkan kematian seseorang. Putusan hakim ini dianggap sebagai bentuk keadilan bagi keluarga korban yang telah menanti proses hukum tersebut. Petugas tersebut dijatuhi hukuman penjara antara 3 hingga 9 tahun setelah terbukti melemparkan kotak pendingin minuman atau cooler ke arah tersangka yang tengah melarikan diri dengan menggunakan skuter. Aksi tersebut memicu kecelakaan fatal yang merenggut nyawa tersangka di lokasi kejadian. Bagi keluarga korban, vonis ini merupakan peristiwa langka dalam sejarah New York, di mana keadilan berpihak kepada warga kulit hitam dalam kasus kekerasan yang melibatkan petugas kepolisian. Pihak keluarga menyatakan rasa syukur atas keputusan hakim tersebut. Namun pihak pembela menyatakan keberatan dan berencana untuk melakukan banding ke tingkat pengadilan lebih tinggi. Pengacara berargumen bahwa reaksi petugas dalam waktu singkat hanya 2,5 detik tidak seharusnya diklasifikasikan sebagai tindakan kelalaian yang layak mendapatkan hukuman penjara. And have the strength to say, yes, it's a tragedy, but the way he reacted in 2.5 seconds did not rise to the level of recklessness where this man should be convicted. Tim redaksi Simpo TV. Sementara itu, pemirsa, kru misi Artemis II bagikan pengalaman menakjubkan saat mengorbit di balik bulan. Para astronot ini menyaksikan bumi perlahan menghilang di balik cakrawala bulan. Dari dalam kabin pesawat luar angkasa Orion, kru misi Artemis II mengadakan konferensi pers untuk menceritakan perjalanan bersejarah mereka menuju bulan. Astronot Badan Antariksa Kanada Jeremy Hansen menyatakan dirinya melihat hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hansen juga menggambarkan momen saat bumi tampak mengalami gerhana dan juga perlahan tertutup oleh permukaan bulan sebagai pemandangan yang sangat menakjubkan. Meskipun sudah berlatih menggunakan simulasi, ia mengaku tetap terkesima saat melihat secara langsung atmosfer bumi dan juga kontur medan bulan yang terproyeksi saat peristiwa itu terjadi. Bagi para kru, melihat bumi dari kejauhan memberikan perspektif baru tentang tujuan manusia di alam semesta. Mereka merefleksikan bahwa keberadaan manusia seharusnya untuk saling membantu dan menciptakan solusi bersama, bukan saling menghancurkan. Saat ini para astronot masih terus berproses pengalaman mental yang luar biasa tersebut sambil terus melakukan pencatatan dan juga jurnal harian sebelum kembali ke bumi. It just blew us all away. I mean, you heard the reaction real time. When we watched that Earth eclipse behind the moon, wow, I'm actually getting chills right now just thinking about, my palms are sweating. But it is amazing to watch your home planet disappear behind the moon. You could see the atmosphere. You could actually see the terrain in the moon projected across the Earth as the Earth was eclipsing behind the moon. It was just. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Di mana pemirsa Amerika Serikat dan Iran resmi menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan setelah ketegangan eskalatif antara kedua negara. Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyebut keputusan ini sebagai langkah damai dari Presiden Donald Trump. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth mengungkapkan kondisi di balik tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Washington dan Teheran. Hegseth menjelaskan bahwa sebelum kesepakatan tercapai, militer Amerika Serikat telah menyiapkan target serangan yang terkunci dan siap diluncurkan. Target tersebut mencakup infrastruktur penting seperti jembatan dan pembangkit listrik yang dianggap sebagai pendukung rezim militer dan kegiatan teror Iran. Menurut Hegseth, pihak Iran akhirnya memahami bahwa masa depan ekonomi dan kemampuan produksi energi mereka berada sepenuhnya dalam kendali Presiden Trump. Meski memiliki kekuatan untuk melumpuhkan seluruh ekonomi Iran dalam hitungan menit, Trump disebut lebih memilih jalur perdamaian. Keputusan ini diambil setelah Iran memenuhi batas waktu untuk bernegosiasi yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. That's why they came to the table. President Trump had the power to cripple Iran's entire economy in minutes. But he chose mercy. So he did make that choice. That was his choice. He was a president of peace, and he's been willing to make those really tough calls that the American people elected him to do. Hegseth menegaskan bahwa langkah ini membuktikan komitmen Donald Trump sebagai pemimpin yang berupaya menjaga perdamaian global, meski tetap memiliki kekuatan militer yang siap digunakan kapan saja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang diumumkan disertai sejumlah kondisi yang merugikan Amerika. Bagi Iran, gencatan senjata ini adalah kemenangan sebab Amerika Serikat menyepakati 10 tuntutan yang diajukan Teheran untuk gencatan dan memulai perundingan. Kesepakatan gencatan senjata ini disebut berlaku selama 2 minggu dengan tujuan meredakan ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Dalam kesepakatan tersebut, Iran mengajukan 10 tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh Amerika Serikat. Di antaranya komitmen untuk tidak melakukan agresi terhadap Iran. Iran juga menegaskan akan melanjutkan kendali atas Selat Hormuz sebagai jalur strategis perdagangan global. Seluruh tuntutan lain mencakup penerimaan atas program pengayaan uranium Iran serta pencabutan semua sanksi utama dan sekunder yang selama ini diberlakukan. Tidak hanya itu, Iran juga menuntut penghentian seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Dewan Gubernur IAEA terkait program nuklirnya. Dalam poin lain, Iran meminta pembayaran kompensasi serta penarikan pasukan tempur Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah. Selain itu disebutkan pula penghentian seluruh konflik di berbagai front termasuk yang melibatkan kelompok perlawanan di Lebanon. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai gencatan senjata ini masih bersifat sementara dan berpotensi berubah tergantung hasil negosiasi lanjutan antara kedua negara. Data itu merupakan kesepakatan bersama dan tentu saja ada negosiasi dan ada tawaran yang diberikan di antar kedua belah pihak. Yang pertama, Trump sudah menyatakan bahwa saat ini ia menyetujui dari usulan Pakistan atau negara Pakistan bahwa gencatan senjata ini layak untuk dilakukan. Dan yang utama adalah Selat Hormuz ini dibuka. Maka Amerika Serikat menyatakan secara lengkap, segera, dan aman. Dan kemudian di sisi yang lain juga Amerika Serikat menyatakan akan mempelajari dan menerima kemungkinan dari 10 poin yang diajukan oleh Iran. Dan Iran pun sudah menyatakan bahwa selama 2 pekan mereka akan membuka Selat Hormuz dan gencatan senjata ini jelas disetujui oleh Iran dengan asumsi yang sangat mutlak Amerika Serikat benar-benar melakukan upaya menahan diri, tidak melakukan serangan-serangan terhadap Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana kota Baghdad, Irak berubah menjadi lautan kegembiraan usai tersebarnya laporan kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat.
Warga turun ke jalan untuk merayakan momen bersejarah ini sekaligus menyampaikan harapan agar Irak tak lagi menjadi arena konflik kekuatan asing. Euforia warga terlihat di berbagai sudut kota Baghdad menyusul kabar kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Warga turun ke jalan dengan perasaan lega setelah bertahun-tahun negara mereka kerap terjebak dalam persaingan pengaruh dan konflik tidak langsung antara kedua negara tersebut. Masyarakat mengungkapkan kesepakatan ini sebagai napas baru bagi kedaulatan Irak. Mereka berharap kesepakatan ini menjadi awal berhentinya operasi militer dan serangan udara di wilayah rawan. Secara geopolitik, gencatan senjata ini diprediksi akan memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi di pasar lokal, termasuk potensi penguatan nilai tukar yang sebelumnya tertekan akibat resiko konflik. Pihak pemerintah Irak kini memiliki peluang lebih besar untuk fokus pada pembangunan dalam negeri, tanpa harus terbebani oleh tekanan kepentingan asing di wilayahnya. Para analis internasional menilai langkah ini sebagai terobosan diplomasi yang signifikan, yang berpotensi mengubah peta stabilitas kawasan Timur Tengah ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang jurnalis Al Jazeera dilaporkan tewas di jalur Gaza. Jurnalis Jazeera diduga tengah menjalankan tugas peliputan di wilayah konflik yang masih dilanda eskalasi kekerasan dan serangan bersenjata. Korban identifikasi sebagai Muhammad Wisa yang tewas setelah kendaraan yang ditumpanginya terkena serangan drone di tengah kondisi keamanan yang masih tidak stabil di wilayah tersebut. Pihak Al Jazeera menyatakan insiden ini sebagai serangan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan di wilayah konflik dan menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja media di lapangan. Sementara itu, otoritas kesehatan setempat menyebut serangan tersebut menyebabkan korban jiwa dan juga menambah daftar panjang jurnalis yang gugur di tengah konflik yang terus berlangsung, serta meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan wartawan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait dengan target spesifik serangan maupun alasan dibalik insiden tersebut. Sementara kecaman internasional terus menguat dan juga seruan untuk penyelidikan independen terus disuarakan. Insiden ini juga kembali menyoroti risiko tinggi yang dihadapi para jurnalis dalam meliput konflik bersenjata serta pentingnya perlindungan terhadap pekerja media agar dapat menjalankan tugas jurnalistik secara aman dan independen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan udara Israel kembali menghantam Beirut meski gencatan senjata dengan Iran telah diumumkan. Pihak Israel menyatakan kesepakatan tersebut tidak berlaku untuk wilayah Lebanon. Serangan terjadi hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya diharapkan dapat meredakan ketegangan di kawasan. Otoritas Israel menegaskan operasi militer di Lebanon akan terus berlanjut dengan menargetkan kelompok bersenjata Hizbullah sebagai bagian dari strategi keamanan mereka. Sementara itu, pihak mediator seperti Pakistan menyebut gencatan senjata seharusnya berlaku secara menyeluruh, termasuk di Lebanon, untuk mencegah meluasnya konflik ke wilayah lain. Serangan terbaru ini menyebabkan kerusakan luas dan menambah tekanan terhadap warga sipil di tengah konflik yang telah menyebabkan banyak korban serta meningkatkan risiko krisis kemanusiaan di lapangan. Israel juga menyatakan akan melanjutkan operasi darat di wilayah selatan Lebanon sebagai bagian dari upaya menekan aktivitas militer Hizbullah dan memperkuat kontrol keamanan di perbatasan. Hingga kini, perbedaan penafsiran terhadap cakupan gencatan senjata masih menjadi sumber ketegangan dan berpotensi mengganggu upaya deeskalasi di kawasan di tengah tekanan internasional untuk mendorong perdamaian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemimpin Gereja Katolik Dunia Pope Leo XIV menyambut positif kesepakatan gencatan senjata dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang disebut sebagai tanda harapan bagi perdamaian. Dalam pernyataannya, Pope Leo XIV menilai gencatan senjata ini sebagai langkah positif di tengah meningkatnya ketegangan global, serta sebagai sinyal awal bagi terbukanya ruang dialog dan juga upaya diplomasi untuk meredakan konflik dan mendorong terwujudnya perdamaian yang lebih berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya mengutamakan jalur diplomasi dan juga dialog antar negara sebagai solusi untuk mengakhiri konflik. A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza
l'annuncio di una tregua immediata di 2 settimane. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra. Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera, auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo. Paus juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung upaya perdamaian dan menahan diri dari eskalasi kekerasan. Pernyataan ini disampaikan seiring gencatan senjata sementara yang diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju kesepakatan damai yang lebih permanen. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat memberikan dampak yang luas terhadap stabilitas global termasuk aspek kemanusiaan dan ekonomi. Hingga kini, upaya diplomatik terus berlangsung dengan harapan gencatan senjata ini dapat menjadi titik awal bagi perdamaian yang lebih luas dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang konflik dengan Iran. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa rakyat Iran sebenarnya mendukung tindakan militer Amerika. Menurut Trump, warga sipil di Iran bersiap hidup dalam penderitaan selama mereka memperoleh kebebasan dari rezim yang berkuasa. Dalam taklimat media, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa tindakan militer Amerika Serikat mendapatkan dukungan dari masyarakat Iran. Ia menyatakan bahwa warga Iran bersedia menghadapi kerusakan infrastruktur hingga terputusnya aliran listrik demi terlepas dari tekanan rezim. Trump juga mengungkapkan hasil sadapan komunikasi di mana warga yang tinggal di area konflik justru meminta militer Amerika Serikat untuk terus melakukan serangan. Pernyataan ini merespon pertanyaan terkait dampak pengeboman terhadap keselamatan warga sipil. They would be willing, and it's suffering. They would be willing to suffer that in order to have freedom. The Iranians have, and we've had numerous intercepts. Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not hitting those areas, they're saying, please come back, come back, come back. These are the people. I don't know what they do. All I can tell you is they want freedom. Lebih lanjut, Trump menggambarkan kondisi di Iran sebagai dunia yang penuh kekerasan, di mana aksi protes warga kerap berakhir dengan penembakan represif. Meskipun serangan udara berisiko tinggi, Trump menilai rakyat Iran lebih memilih langkah tersebut demi perubahan besar di negara mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Layanan penyelamat Israel menemukan 2 jenazah dari reruntuhan pasca serangan rudal yang menghantam kota Haifa pada Minggu waktu setempat. 2 orang hingga kini masih dinyatakan hilang dan upaya pencarian masih berlangsung. Petugas penyelamat bekerja selama beberapa jam bersama pasukan Komando Front Dalam Negeri sebelum akhirnya berhasil menemukan 2 korban tewas di lokasi kejadian. Hingga saat ini, petugas masih berupaya menjangkau 2 orang lainnya yang dikabarkan masih terjebak di bawah puing-puing bangunan. Sejumlah kendaraan tampak rusak parah dan 1 unit mobil dalam posisi terbalik. Sebelumnya, 4 orang dilaporkan luka-luka, termasuk seorang pria berusia 82 tahun yang dievakuasi dalam kondisi serius. Seorang bayi berusia 10 bulan mengalami luka ringan akibat serpihan rudal. Meski Iran belum mengonfirmasi tanggung jawab atas serangan spesifik di Haifa, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyatakan telah melepaskan gelombang rudal balistik ke Israel pada hari Minggu. Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Abinya Iran, Ebrahim Zolfaghari, mengklaim militer Iran berhasil menggagalkan misi penyelamatan Amerika Serikat di Provinsi Isfahan. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut seluruh awak pesawat berhasil diselamatkan. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود
با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Ibrahim Zolfagori, menyatakan bahwa operasi penyelamatan yang dilakukan Amerika Serikat telah digagalkan sepenuhnya oleh pasukan Iran. Menurutnya, operasi tersebut dilakukan di sebuah landasan terbang terlantar di selatan Isfahan dengan dalih menyelamatkan pilot pesawat tempur yang jatuh. Iran mengklaim telah mengantisipasi misi tersebut berdasarkan informasi intelijen dan melancarkan serangan balasan terhadap tim penyelamat. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص کردیم 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش. Sementara itu, Gedung Putih memberikan versi berbeda. Amerika Serikat menegaskan operasi penyelamatan berhasil dilakukan dan seluruh awak pesawat telah dievakuasi dengan selamat. Seorang perwira tinggi dengan pangkat kolonel dilaporkan berhasil diselamatkan setelah bertahan selama 48 jam di wilayah musuh. Sementara 1 awak lainnya telah dievakuasi tak lama setelah pesawat jatuh. Pihak Amerika mengakui sebagian peralatan militer mereka dihancurkan sendiri untuk mencegah jatuh ke tangan musuh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan operasi militer terhadap Iran belum selesai dan masih ada target yang harus dicapai. Meski sejumlah hasil diklaim telah diperoleh dalam operasi yang berlangsung. Dalam pernyataannya terbaru, Benjamin Netanyahu menegaskan meski telah mencapai hasil signifikan, Israel masih memiliki sejumlah tujuan militer yang belum sepenuhnya terpenuhi. Ia menyebut operasi akan terus berlanjut baik melalui jalur diplomasi maupun opsi militer jika diperlukan, dan menegaskan kesiapan untuk kembali berperang. מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם. או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. Pernyataan ini disampaikan di tengah gencatan senjata sementara yang sebelumnya disepakati dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Meski demikian, Netanyahu menegaskan bahwa gencatan senjata bukanlah akhir dari konflik, melainkan bagian dari proses untuk mencapai target strategis. Hingga kini situasi masih dinamis dengan potensi konflik kembali meningkat, seiring belum tuntasnya tujuan militer juga politik di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Sally Sregar. Di mana pemirsa, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Leo ke-14 mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait ancaman penghancuran situs peradaban Iran. Paus menegaskan serangan terhadap infrastruktur sipil dan warisan budaya merupakan pelanggaran hukum internasional serta moralitas kemanusiaan. Situasi memanas terjadi di tengah ketegangan Amerika Serikat dan Iran setelah Presiden Donald Trump menyampaikan ancaman untuk menghancurkan situs-situs peradaban di Iran. Menanggapi pernyataan tersebut, Paus Leo ke-14 menegaskan ancaman terhadap peradaban sebuah bangsa adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Dalam pernyataan resmi pada Selasa waktu setempat, Paus menyebut tindakan itu bertentangan dengan hukum internasional, sekaligus mencederai nilai moral demi kebaikan umat manusia.
Paus menilai konflik yang terus meningkat ini tidak akan menyelesaikan masalah dan justru berpotensi memicu gelombang kebencian yang lebih luas. Come tutti sappiamo, c'è stato anche questa minaccia contro tutto il popolo di Iran. E questo veramente non è accettabile. Qui ci sono questioni certamente di diritto internazionale, ma molto di più una questione morale per il bene del popolo completo intero. Lebih lanjut, Paus mengingatkan serangan terhadap infrastruktur sipil merupakan bentuk perpecahan yang dapat ditimbulkan manusia. Pihak Vatikan terus menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog daripada tindakan militer yang berpotensi merusak tatanan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Pakistan memiliki ataupun memilih menahan suara dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB. Hal itu terkait resolusi mengenai Selat Hormuz dan menegaskan dukungannya terhadap penyelesaian melalui jalur diplomasi. Dalam sidang di New York City, perwakilan Pakistan, diplomat Pakistan untuk PBB, Hashim Iftikhar Ahmad menyatakan, situasi saat ini memerlukan penahanan diri serta memberi ruang bagi upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Ia menegaskan dialog dan keterlibatan antar pihak menjadi kunci untuk meredakan ketegangan di tengah kondisi yang disebutnya sebagai momen krusial. Resolusi tersebut mendapatkan dukungan mayoritas namun gagal diadopsi. Setelah diveto oleh China dan Rusia, sementara Pakistan dan Kolombia memilih abstain. Pakistan menyatakan akan terus mendorong terwujudnya solusi diplomatik yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai mitra di kawasan maupun di tingkat internasional. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur perdagangan global, termasuk terganggunya aktivitas di Selat Hormuz. Hingga kini, upaya diplomasi terus berlangsung untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mencari solusi damai atas konflik yang terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Amerika Serikat James David Vance meyakini Iran akan memberikan respons terhadap tuntutan Amerika Serikat sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, tekanan diplomatik dan militer terus meningkat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. Dalam konferensi pers di Budapest, J.D. Vance menegaskan bahwa keputusan selanjutnya berada di tangan pemerintah Iran dan Amerika Serikat menunggu jawaban resmi dari Teheran. Ia menyebut Amerika Serikat telah mencapai tujuan militernya dan kini menilai Iran sedang berupaya menekan dunia secara ekonomi dengan menutup jalur strategis energi. And I think the nature of the conclusion is ultimately up to the Iranians. I think there really are two pathways, and I'm oversimplifying this a little bit, but I think pathway one is where the Iranians decide they're going to be a normal country. They're not going to fund terrorism anymore. They're going to be part of the world system of commerce and exchange. And that's going to mean much better things for them economically. It's going to mean better things for the peace and safety of the world. Selat-selat Hormuz menjadi salah satu titik krusial karena merupakan jalur utama distribusi minyak dunia yang kini terganggu akibat konflik yang sedang berlangsung. Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan deadline bagi Iran untuk memenuhi sejumlah tuntutan, termasuk terkait pembukaan kembali jalur tersebut dan penghentian aktivitas yang dianggap mengancam stabilitas kawasan. Hingga kini belum ada kepastian mengenai respon resmi dari Iran. Namun tekanan diplomatik dan militer terus meningkat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga di Caracas menggelar aksi unik namun syarat makna dengan membakar patung berwajah tokoh dunia dalam ritual tradisional Paskah yang dikenal sebagai pembakaran Yudas. Patung yang dibakar menampilkan wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap konflik global dan ketegangan politik internasional. Rekaman dari kawasan El Valle di Caracas menunjukkan warga berkumpul menyaksikan patung-patung dibakar dalam suasana meriah. Peserta terlihat menari, mengibarkan bendera Venezuela, serta mengabdikan momen saat api melahap patung-patung tersebut. Patung yang dibakar menampilkan wajah tokoh-tokoh dunia, diantaranya Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Senator AS Marco Rubio, hingga tokoh oposisi Venezuela, Maria Corina Machado. Warga menyebut aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap imperialisme dan ketidakadilan global. Warga menyatakan bahwa tradisi ini digunakan untuk menghukum pihak-pihak yang dianggap mengkhianati kemanusiaan. Tradisi ini dikenal sebagai Burning of Judas.
sebuah ritual yang dilakukan saat Paskah dengan membakar patung yang melambangkan pengkhianat. Di Venezuela, tradisi ini telah berkembang menjadi media ekspresi politik di mana tokoh publik sering dijadikan simbol kemarahan masyarakat. Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta juga menyatakan dukungan terhadap Iran dan Palestina. Mereka menilai serangan militer yang terjadi di kawasan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan global. Warga juga mengaitkan aksi ini dengan situasi politik dalam negeri, termasuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer Amerika sebelumnya. Bagi masyarakat setempat, ritual ini bukan sekedar tradisi, melainkan simbol perlawanan dan suara rakyat terhadap ketidakadilan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Kuwait Jarrah Jaber Al Ahmad Al Shabah. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah. Pertemuan yang digelar di Abu Dhabi melibatkan delegasi dari kedua negara dengan fokus pembahasan pada dinamika konflik regional serta dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas global yang kian menjadi perhatian di tengah memanasnya situasi Timur Tengah. Kedua pihak menegaskan pentingnya koordinasi dan kerjasama internasional untuk meredam eskalasi ketegangan di kawasan sekaligus mendorong upaya diplomasi dan penyelesaian yang damai. Selain itu, pembahasan juga mencakup hubungan bilateral serta upaya meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, keamanan, dan energi demi mendukung kepentingan bersama kedua negara. Di tengah memanasnya konflik, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab menyatakan telah mencegat ratusan rudal balistik serta ribuan drone yang diluncurkan dari Iran yang menunjukkan tingginya intensitas ancaman di kawasan. Ketegangan di kawasan meningkat tajam setelah serangan militer bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan ke target di beberapa negara sehingga memperluas skala konflik di Timur Tengah. Konflik yang meluas ini juga berdampak pada jalur perdagangan global, termasuk terganggunya distribusi energi melalui Selat Hormuz yang menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana kebakaran besar melanda gudang produk kertas di Ontario, California menyebabkan atap bangunan ambruk dan memaksa petugas pemadam mundur. Kobaran api dilaporkan menyebar dengan sangat cepat. Sekitar 20 pekerja berada di dalam gedung saat kebakaran dilaporkan terjadi pada 7 April. Api dilaporkan membesar secara eksponensial dan cepat menguasai bangunan seluas lebih dari 1 juta kaki persegi. Petugas pemadam kebakaran yang berupaya memadamkan api terpaksa melakukan evakuasi atau retreat operasional demi keselamatan. Hingga pagi hari, api masih terus berkobar dengan asap tebal terlihat dari jarak jauh. Puluhan mobil pemadam mengepung lokasi dan menyemprotkan ribuan galon air setiap menit. Otoritas menduga kebakaran ini merupakan pembakaran kerusakan teknis dan 1 orang telah diamankan. Hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih dari pihak otoritas setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang terduga pelaku pembakaran ditangkap setelah kebakaran besar melanda sebuah gudang di Ontario. Petugas masih mendalami peran dan keterlibatannya dalam kebakaran gudang tersebut. Kebakaran besar dilaporkan terjadi dan dengan cepat melahap sebagian besar bangunan gudang, sehingga memicu respon darurat dari petugas pemadam kebakaran yang segera diterjunkan untuk mencegah api terus menyebar. Lebih dari 100 petugas pemadam diterjunkan ke lokasi untuk menanggulangi api dan mencegah perluasan kebakaran ke area sekitarnya, termasuk bangunan dan fasilitas lain di sekitar lokasi kejadian. Otoritas tempat menyatakan seorang terduga pelaku telah diamankan dan sedang menjalani proses penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui peran dan keterlibatannya dalam insiden tersebut. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait motif maupun besaran kerugian akibat kebakaran. Sementara penyidik masih mengumpulkan bukti di lokasi kejadian, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak berwenang juga masih menilai tingkat kerusakan yang ditimbulkan, serta memastikan keamanan area pasca kebakaran agar tidak menimbulkan risiko lanjutan bagi masyarakat sekitar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Seorang staf UNICEF asal Prancis tewas dalam serangan drone di Kongo Timur. Serangan ini menargetkan bangunan tempat tinggal pekerja internasional di kota Goma. Seorang pekerja dari organisasi UNICEF termasuk dalam 3 orang yang tewas setelah serangan drone menghantam pemukiman di Goma, Provinsi Kivu Utara, Kongo. Rekaman menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya menangani lokasi kejadian dengan asap tebal masih terlihat membumbung. Pasukan PBB juga terlihat berkumpul di sekitar lokasi yang dipenuhi berkas serpihan ledakan. Kelompok pemberontak menuduh pemerintah di Kinshasa sebagai pihak di balik serangan tersebut. Mereka menyebutkan serangan menargetkan warga sipil dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kelompok pemberontak menuduh pemerintah di Kinshasa sebagai pihak di balik serangan tersebut. Mereka menyebut serangan menargetkan warga sipil dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Saksi mata mengaku mendengar 2 ledakan besar pada dini hari sekitar pukul 4 pagi. Seorang warga menyebut salah satu ledakan jatuh ke danau, sementara ledakan lain menghantam rumah warga. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima, serta menuntut perlindungan bagi pekerja kemanusiaan. Hingga saat ini, pemerintah Kongo belum memberikan pernyataan resmi. Konflik di kawasan timur negara Kongo masih berlangsung, meski sebelumnya telah ada kesepakatan gencatan senjata. Pemerintah Kongo menuduh Rwanda mendukung kelompok pemberontak M23, namun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Rwanda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut bahan bakar meledak di dekat jembatan yang melintasi terusan Panama, menyebabkan 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Insiden terjadi di area distribusi BBM Kota Panama. Rekaman kamera pengawas menunjukkan detik-detik ledakan besar yang memunculkan bola api dan asap tebal di lokasi kejadian. Otoritas menyebut ledakan terjadi di kompleks pengisian truk tangki yang berada di dekat jembatan penghubung terusan Panama. Kepala pemadam kebakaran setempat mengklaim 1 orang yang diduga pekerja di lokasi meninggal dunia akibat insiden ini. 2 petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami luka ringan. Otoritas terusan Panama memastikan ledakan tidak berdampak pada operasional kanal. Jembatan hingga saat ini ditutup sementara dan akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui dampak kerusakan akibat ledakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wisatawan di Singapura mengeluhkan kenaikan biaya transportasi menjelang libur Paskah. Kenaikan terjadi setelah operator feri menerapkan biaya tambahan akibat lonjakan harga bahan bakar. Sejumlah operator feri di Singapura menerapkan biaya tambahan sebesar $6 Singapura. Kebijakan ini berlaku untuk rute menuju Indonesia sejak pertengahan Maret 2026. Operator yang terdampak antara lain adalah Batam Fest, Majestic, dan Horizon yang melayani perjalanan ke pulau-pulau terdekat. Rekaman menunjukkan penumpang membadati terminal feri Tanah Merah untuk berangkat ke Batam dan Bintan. Selain kenaikan tarif, operator juga mengurangi frekuensi perjalanan hingga 40%. Kondisi ini menyulitkan penumpang di tengah tingginya permintaan selama akhir pekan Paskah. Sejumlah penumpang mengaku terkejut dengan biaya tambahan tersebut dan menilai akan membebani pengeluaran. Namun sebagian lain menyebut kenaikan tidak terlalu berdampak karena telah memesan tiket jauh-jauh hari. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga bahan bakar laut akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Operator feri menghadapi biaya operasional semakin meningkat sehingga biaya tambahan diterapkan untuk menutupi beban tersebut. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlanjut selama harga energi global masih berfluktuasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin Partai Komunis Vietnam To Lam resmi dilantik sebagai Presiden Vietnam. To Lam dipilih secara aklamasi oleh seluruh anggota Majelis Nasional. Dalam upacara pelantikan di Hanoi, To Lam mengucapkan sumpah jabatan dengan menyatakan kesetiaannya kepada negara, rakyat, dan konstitusi. Majelis Nasional dilaporkan memberikan dukungan penuh dengan seluruh anggota yang hadir memberikan suara setuju atas penunjukan dirinya sebagai kepala negara untuk masa jabatan 5 tahun. Dengan pelantikan ini, To Lam kini merangkap 2 posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Presiden Negara yang semakin menguatkan posisinya dalam struktur kekuasaan. Sebelumnya, ia dikenal sebagai tokoh senior partai yang pernah menjabat berbagai posisi penting, termasuk dalam Komisi Militer dan Politbiro.
Tolam juga berperan dalam upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan. Hingga kini belum ada pernyataan lanjutan terkait agenda kebijakan baru, namun pengamat menilai konsolidasi kekuasaan ini dapat berpengaruh terhadap arah politik dan ekonomi Vietnam ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Misi lunar Artemis II milik NASA memasuki fase kritis saat wahana antariksa berada di balik bulan dan sempat kehilangan komunikasi dengan bumi. Kondisi ini merupakan bagian normal dari misi ketika pesawat melintasi sisi jauh bulan dan keluar dari jangkauan sinyal langsung dengan pusat kendali. Integrity Houston, 10 minutes till the LOS. Pusat kendali misi NASA mengonfirmasi bahwa kehilangan sinyal terjadi selama sekitar 40 menit. Hal ini terjadi saat wahana mencapai titik terjauh dari bumi dan berada di sisi gelap bulan. Rekaman menunjukkan pesawat melaju dengan latar belakang permukaan bulan dengan bumi terlihat di kejauhan. Setelah melewati fase tersebut, pesawat kembali muncul dan menjalin komunikasi dengan bumi. Artemis II merupakan misi berpenumpang pertama dalam program Artemis. Misi ini menjadi langkah penting untuk menguji sistem navigasi ruang angkasa dalam, serta kinerja wahana dan sistem penunjang kehidupan. Program Artemis bertujuan mengembalikan manusia ke permukaan bulan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun. Misi selanjutnya, Artemis III ditargetkan akan melakukan pendaratan astronot, sekaligus membuka jalan bagi eksplorasi jangka panjang di luar orbit bumi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia. Saya Selis Regar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.